Welcome back di Cinelis, tempat dimana lu bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Sebelumnya gue sempat bikin video yang ngerangkum film Indonesia dengan skor tertinggi di Rotten Tomatoes. Bisa dicek buat yang belum nonton. Di situ gue ngebahas gimana Rotten Tomatoes, walaupun gak bisa dibilang 100% valid dalam nentuin kualitas film, minimal lebih bisa dipercaya daripada IMDb. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa kasih skor. Cuma kritikus yang dianggap memenuhi syarat aja yang bisa ngasih skor di sana. Sedangkan di IMDb, semua orang, siapa aja bisa kasih skor tanpa harus nulis review, bahkan tanpa harus nonton filmnya. Jadi emang rawan banget terjadi manipulasi di situ. Tapi gue tetap penasaran soal film Indonesia apa sih yang punya skor paling tinggi di IMDb? So, di Cinelis kali ini gue bakal ngerangkum 10 film Indonesia dengan skor tertinggi di IMDb. Tapi khusus yang minimal punya 10 voters ya. Soalnya kalau di bawah 10 itu kayak terlalu dikit. Apa lo bisa nebak film apa aja yang masuk? Gue jamin sih, tebakan lu bakal melenceng jauh. Karena di list ini lu bakal nemuin banyak banget kejutan. Oke, kalau gitu kita mulai dari nomor 10. Di nomor 10 ada Surau dan Sile yang dapat skor 8,9 dari 78 voters. Film Minangkabau rilisan 2017 ini bercerita tentang bocah berusia 11 tahun bernama Adil yang mencoba mencari makna dari Sile, yaitu sebuah ilmu bela diri setempat, dari seorang mantan petarung Sile yang sekarang udah pensiun. Ya, macam Karate Kid tapi dengan kearifan Minangkabau lah film ini. Buat gue ini bukan film yang spesial, skripnya kurang solid, elemen religinya agak menggurui, actionnya juga lemah, tapi acting aktor-aktor ciliknya itu bagus banget. Dan itulah yang bikin filmnya masih layak tonton. Surau dan Sile bisa lo tonton di Netflix, WeTV, dan Klik Film. Di nomor 9 ada Aroma of Heaven yang dapat skor 9,0 dari 15 voters. Ini adalah sebuah film dokumenter yang mengajak penontonnya itu menelusuri lebih jauh tentang kopi lokal dan gimana kopi Indonesia itu nggak kalah berkualitas dibanding merek luar negeri yang cenderung dianggap lebih mewah. Film garapan Budi Kurniawan ini ngasih eksplorasi yang cukup informatif, baik buat pecinta kopi atau penonton awam yang sama sekali nggak tahu soal dunia perkopian. Nomor 8 ada Surat Untukmu yang dapat skor 9,1 dari 23 voters. Dibintangi sama Prilly Latuconsina, Surat Untukmu bercerita tentang Gendis, seorang gadis dari Dieng yang tinggal berdua bareng ayahnya. Sang ibu meninggalkan rumah pas Gendis baru 6 bulan, tapi Gendis masih berkomunikasi dengan ibunya itu melalui surat. Sampai di satu titik surat-surat Gendis nggak lagi dibales. Dari situlah Gendis memilih untuk pergi ke Jakarta buat nyari ibunya. Dan perjalanan Gendis di Jakarta itulah yang jadi fokus utama dari alur Surat Untukmu. Nomor 7 ada Wage yang dapat 9,1 dari 54 voters. Seperti lo bisa lihat dari judulnya ya, ini adalah film biografi tentang Wage Rudolf Supratman atau yang lebih dikenal dengan W.R. Supratman selaku pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Digarap sama sutradara John Drantau yang sebelumnya tuh bikin Denias. Wage sebenarnya lumayan unik untuk sebuah film biografi. Baik dari alur maupun pilihan estetika, Wage ini dibikin ala film noir. Sesuatu yang masih jarang ada di industri film Indonesia. Sayangnya, alur film ini tuh luar biasa berantakan buat bisa dibilang sebagai film yang bagus. Nomor 6 ada Salisiah Adaik yang dapat 9,2 dari 21 voters. Satu lagi film daerah dan sama kayak Surau dan Sile, Salisiah Adaik ini juga berasal dari Minangkabau. Awalnya film ini tuh dibuat sebagai tugas semester dari sang sutradara, Ferdinand Almi, dan dibuat berdasarkan pengalaman nyata dia. Ceritanya itu ngangkat soal konflik yang terjadi akibat perbedaan adat yang menghalangi pernikahan dua karakternya. Salisiah Adaik ini sempat menang di Piala Maya tahun 2014 untuk kategori film daerah terbaik. Di nomor 5 ada Maipa Deapati dan Datu Museng yang dapat skor 9,3 dari 18 voters. Kali ini giliran film asal Makassar ya. Maipa Deapati dan Datu Museng ini diangkat dari cerita rakyat setempat, berlatar pada masa penjajahan pada saat Makassar itu jatuh ke tangan VOC. Kisahnya menyoroti Datu Museng yang pulang ke kampung halamannya untuk memimpin perang melawan Belanda. Alkisah Datu Museng ini udah menikahi putri kerajaan Sumbawa yaitu Maipa Deapati. Lalu kedatangan Datu Museng dan Maipa Deapati pun menarik perhatian pemimpin VOC yang bukan cuma bertekad menghabisi Datu Museng tapi juga merebut hati Maipa Deapati. Di nomor 4 ada Ambonai Sopir Andalan yang dapat skor 9,4 dari 23 voters.
Film yang tayang di bioskop pada 24 Februari 2022 lalu ini konon adalah film Bugis pertama yang tayang di bioskop nasional. Terilhami dari channel YouTube Timur Kata Official yang punya 1,3 juta subscribers, alurnya itu mengisahkan tentang Ambonai yang kehilangan pekerjaannya sebagai sopir padahal sang istri itu lagi hamil tua. Sampai kemudian muncul harapan pada saat Ambonai menemukan lowongan pekerjaan sebagai sopir bagi juragan ikan. Dan dari situlah dia terlibat banyak konflik pelik antar sesama sopir di tempat tersebut. Di nomor 3 ada Horas Amang, 3 bulan untuk selamanya yang dapat 9,4 dari 40 voters. Bisa lo tebak dari judulnya ya kalau ini adalah film Batak. Tapi film ini nggak ada hubungannya sama 3 hari untuk selamanya yang dibintangi Nicholas Saputra dan Adinia Wirasti walaupun di judulnya ada kalimat 3 bulan untuk selamanya. Ceritanya sendiri diadaptasi dari naskah pementasan teater berjudul sama yang mengetengahkan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ketiga anaknya, di mana hubungan di antara mereka itu berjalan kurang harmonis. Di posisi runner-up ada Indonesia Kirana yang dapat 9,4 dari total 73 voters. Ini adalah dokumenter musik yang mendapatkan nominasi film dokumenter panjang terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2016 dan Piala Maya tahun 2016. Film ini menyoroti tim paduan suara dari Unpad yang menjadi satu-satunya peserta perwakilan Asia yang berlomba di kompetisi paduan suara paling bergengsi di dunia. Di film ini kita diajak melihat proses yang dilalui tim tersebut dari proses mereka latihan sampai saat mengikuti berbagai macam kompetisi berskala internasional. Dan di nomor 1 alias film Indonesia dengan skor tertinggi di IMDb sejauh ini yang dapat skor 9,5 dari 21 voters adalah My Journey Mencari Mata Air. Jujur, jangankan nonton, gue baru sekarang denger soal film yang rilis tahun 2016 ini. Kalau dari sinopsis yang gue baca, ceritanya adalah tentang 4 remaja yang ngisi liburan dengan ngajak temen mereka yang berasal dari New York buat, kayak yang udah kelihatan di judulnya ya, mencari mata air. Kalau dari beritanya sih, film yang dibintangin sama Betari Cinta, Egy Fedli, dan Paramitha Rusady ini rilis 22 April 2016, alias bertepatan dengan Hari Bumi, tapi mungkin cuma tayang terbatas banget di beberapa layar. Oke, itu tadi adalah list rangkuman 10 film Indonesia dengan skor tertinggi di IMDb. Gimana? Apakah lo setuju sama list itu? Atau ada yang udah lo tonton? Silahkan tuliskan pendapat dan reaksi lo di kolom komentar soal list ini. Gue yakin banyak yang kaget. Karena banyak film-film di daftar ini tuh bukan termasuk film yang besar, film terkenal, dan sebaliknya banyak film-film dengan reputasi tinggi yang emang gak ada di daftar ini. So silahkan tuliskan pendapat lo soal film ini dan juga soal website IMDb itu sendiri. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinelis, dan juga share video-video kami di medsos untuk saling berbagi rekomendasi tontonan. Oke, dan sampai jumpa di list-list berikutnya.